Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kita masuk ke pertemuan 2 untuk penyajian data. Materi yang mau kita bahas hari ini adalah mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalau kemarin kita mengolahnya dalam bentuk tabel, sekarang dalam bentuk diagram batang. Ya, coba perhatikan seperti apa diagram batang itu. Nah, ini anak-anak. Ya, kayak batang. Jadi modelnya batang, ya. Jadi ini modelnya batang, ini datanya seperti ini, penyajiannya dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai siswa ya, nilai siswa, kemudian jumlah yang dapat nilai ini berapa ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada data lagi. Ini data disajikan dalam bentuk tabel kayak kemarin. Jumlah pekerjaan pegawai negeri sipil 12 ya, pengawas pegawai swasta 6. Nah, ini data disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data ini mau disajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi caranya anak-anak, kita bikin sumbu koordinat kartesius ya. Ini yang ke atas sama ke samping kanan. Yang di bawah itu pekerjaannya, yang di samping itu jumlahnya. Sekarang kita lihat pekerjaannya apa saja? Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ada berapa yang menjadi pegawai negeri sipil? Kita lihat. Oh, ternyata ada 12. Berarti batangnya digambar sampai ke angka 12. Kemudian yang kedua diurutkan pegawai swasta. Pegawai swasta banyaknya ada berapa? 6. Berarti bikin batangnya sampai ke angka 6. Kemudian TNI Polri 8, berarti bikin batangnya sampai 8. BUMN 6, BUMN 6 lagi, begitu seterusnya sampai selesai. Maka inilah diagram batang. Ingat, kalian harus memahami tabel batang karena nanti di akhir materi ini ada tugas proyek menyusun data dalam bentuk itu tadi. Makanya harus paham dari sekarang. Gimana, sudah paham untuk diagram batang? Kita lanjutkan lagi ya. Amati diagram batang di atas. Yuk kita lihat. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak disukai oleh di sini? Pekerjaan apa yang paling banyak diminati? Kita lihat. Caranya gampang anak-anak, tinggal lihat ada batangnya yang paling tinggi mana. Nah, pekerjaan yang paling disukai adalah pegawai negeri sipil di sini ya. Kemudian ini ada diagram batang lagi anak-anak. Ya, datanya ganda, ada ayam, ada daging, ada ayam, ada daging dari Januari sampai Mei. Kita lihat coba. Amati diagram batang di atas ya. Penjualan daging terendah terjadi pada bulan. Daging terendah terjadi pada bulan. Coba kita lihat. Daging terendah. Bulan Februari. Rendah nih dagingnya, sama April juga rendah. Jadi penjualan daging terendah terjadi pada bulan Februari, nih dagingnya rendah, sama April nih dagingnya rendah ya. Kemudian yang kedua, penurunan penjualan ayam tertinggi terjadi pada bulan penjualan ayamnya turun ya. Kita lihat coba, turun. Ini ayamnya, ini ke sini naik, Januari Februari ayam naik ya. Februari Maret ayam turun ya. Februari ke Maret ayam masih naik nih ya. Ayam masih naik nih, karena naik nih datanya, ayam naik. Sekarang dari Maret ke April kita lihat. Nah, Maret ke April turunnya besar sekali nih anak-anak. Tuh, dari sini ke sini turun. Sebenarnya dari April ke Mei juga turun, tapi lebih besar dari Maret ke April. Jadi turunnya lebih banyak kalau dari Maret ke April, ini gede. Kalau dari April ke Mei kan nggak seberapa gede nih turunnya ya. Jadi penurunan terbesar terjadi pada bulan Maret sampai Maret ke April.
Nah itu anak-anak, penyajian data dalam bentuk diagram batang sudah dapat 2, tabel dan batang. Kalian harus pahami karena nanti tugas proyeknya menyusun dalam bentuk tabel, dalam bentuk batang. Itu saja tugasnya, silahkan dikerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa. Doa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.